Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Raka bukan tipe suami yang curigaan. Selama hampir 4 tahun menikah dengan Mira, dia selalu percaya kalau istrinya itu jujur, sederhana, dan tidak neko-neko. Mereka memang bukan keluarga yang sempurna, tapi Raka selalu merasa rumah mereka cukup hangat. Mira biasanya cerewet soal kebersihan, gampang panik kalau suami telat makan, dan selalu menyiapkan teh hangat setiap malam. Hal-hal kecil seperti itu membuat Raka yakin dia sudah memilih perempuan yang tepat. Tapi belakangan, entah sejak kapan, semua itu berubah perlahan. Tidak tiba-tiba, tidak juga ekstrem, tapi perlahan. Seperti air yang menetes tanpa suara dan lama-lama membuat lantai basah tanpa disadari. Perubahan-perubahan kecil pada Mira mulai membuat Raka merasa tidak nyaman. Bukan karena dia mau suudzon, tapi karena semua terasa berbeda. Malam ini pun begitu. Raka duduk di ruang tamu sambil menonton TV, tapi pikirannya kemana-mana. Mira mengirim pesan. Katanya ada meeting mendadak dari kantor. Padahal waktu itu sudah hampir jam 8 malam. Raka masih mencoba berpikir positif. Kantor Mira kadang memang suka aneh. Bos-bosnya sering tiba-tiba minta revisi presentasi sampai malam. Tapi tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa Raka abaikan. Misalnya, Mira pulang dengan riasan yang terlalu rapi untuk disebut habis lembur. Lipstiknya masih cetar eyeliner on point. Parfum tajam yang biasanya cuma Mira pakai kalau lagi kondangan keluarga. Begitu masuk rumah, Mira langsung bilang capek dan buru-buru mandi tanpa sempat cerita apapun. Raka memandang pintu kamar mandi yang tertutup dengan perasaan tak enak. Ada yang berubah dari istrinya. Bukan cuma soal dandanan, tapi sikap. Biasanya Mira suka bercerita tentang rekan kerja yang res atau klien yang ribet. Sekarang dia diam, seolah setiap percakapan harus dipeli-peli agar tidak ketahuan sesuatu. Kenapa sih aku jadi mikir macam-macam? Raka menghela napas panjang. Dia mencoba menyalahkan dirinya sendiri, tapi tidak mudah karena perubahan itu tidak berhenti di dandanan dan cara bicara. Ada satu hal yang paling mencolok, ponsel. Ya, itu dia. Dulu, ponsel Mira sering ditinggal tergeletak sembarangan. Kadang di meja makan, kadang di sofa, kadang di kasur sambil disarg. Mira bahkan pernah bilang, "Aku nggak ngerti ya, orang-orang yang terlalu jaga HP, kayak ada rahasia negara aja." Tapi sekarang, sekedar Raka mendekat saja, Mira refleks memegang ponselnya. Bahkan kalau ke kamar mandi pun dibawa. Pernah suatu kali, Raka mau memindahkan bantal, dan ponsel Mira kebetulan tertindih di situ. Begitu dia menyentuh, Mira langsung muncul dari dapur, tergesa-gesa, wajah panik, dan berkata, "Itu HP aku." Nada suaranya seperti seseorang yang baru saja hampir tertangkap basah. Sejak saat itu, Raka mulai memperhatikan tanpa sengaja. Mira sering mengetik sesuatu dengan sangat cepat, lalu segera menghapus riwayat percakapan, atau tiba-tiba senyum sendiri ketika membaca chat. Ketika Raka bertanya, "Siapa?" Mira menjawab terlalu cepat, "Teman kantor." Lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Malam itu, setelah Mira selesai mandi, ia keluar kamar dan langsung menyibukkan diri dengan alasan membereskan tas. Raka sebenarnya tidak ingin menginterogasi atau menuduh. Dia hanya ingin merasa tenang, tapi itu justru susah dilakukan. "Aku tadi pulang jam berapa ya?" tanya Mira sambil pura-pura nyari catokan rambut di meja rias. Raka tahu
Mira hanya membuka percakapan. Baru masuk sekitar 5 menit sebelum kamu mandi, jawabnya pelan. Oh, Mira mengangguk cepat. Terlalu cepat. Keheningan menggantung, seperti kabut tebal yang tidak mau pergi. Raka ingin sekali bertanya, kamu habis meeting sama siapa? Kenapa harus pulang serapi itu? Kenapa parfum kamu kayak orang mau dinner romantis? Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Dia tidak ingin terlihat cemburuan berlebihan. Apalagi dia selalu diajari orang tuanya untuk percaya pada pasangan. Namun, mata tidak bisa dibohongi. Dan hati yang gelisah tidak bisa diperintah untuk diam. Keesokan harinya, suasana semakin aneh. Mira bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya dia harus dibangunkan Raka. Tapi kali ini sudah mandi sebelum Raka membuka mata. Pakaiannya lebih rapi, makeupnya lebih tipis, tapi tetap cantik. Dan lagi-lagi parfum mahal itu dipakainya. Kok kamu pagi banget? Tanya Raka sambil mengucek mata. Aku ada presentasi pagi, harus datang lebih awal. Jawabannya lancar, tapi tatapannya menghindar. Raka mengangguk saja. Dia bukan orang yang suka ribut pagi-pagi, tapi perutnya terasa tidak enak. Perasaan itu seperti ada tangan yang terus menorik-nerik dari dalam, memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu Mira berangkat, Raka duduk sendirian di meja makan. Dia memperhatikan cangkir kopi Mira yang masih tersisa setengah. Raka jarang memikirkan hal kecil seperti itu. Tapi pagi ini, dia memperhatikan semuanya. Apa itu karena rasa curiga atau hanya perasaan takut kehilangan? Dia tidak tahu. Hari berlalu seperti biasa. Raka bekerja, tapi pikirannya tidak fokus. Setiap notifikasi di ponselnya membuatnya berharap itu dari Mira. Dan ketika bukan, dia merasa aneh. Kenapa Mira tidak memberi kabar seperti biasanya? Dulu Mira selalu rajin tanya, apakah Raka sudah makan? Apakah pulangnya telat? Atau sekadar kirim stiker lucu? Tapi sekarang, komunikasi itu terasa mati. Hanya ada chat seperlunya. Sore hari, ketika Raka pulang kerja, dia membuka pintu dan mendapati rumah sunyi. Mira biasanya sudah sampai. Dia selalu pulang sebelum Raka. Tapi hari ini tidak. Raka melirik jam. Sudah hampir jam 7 malam. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Raka mencoba menghubungi Mira, nomornya aktif, tapi tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pada panggilan kelima, Mira mengangkat dengan suara tergesa-gesa. Iya. Kak, ada apa? Kamu di mana? Kok belum pulang? Oh, ini masih di kantor. Lagi revisi laporan. HP-ku tadi di silent. Kamu kenapa? Raka terdiam sejenak. Enggak, apa-apa. Hati-hati pulangnya. Iya, maaf ya. Panggilan ditutup. Tapi ada sesuatu di suaranya yang terdengar tidak biasa. Mira terdengar gugup, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan ruangan di belakangnya. Tidak ada suara kantor, sama sekali tidak ada printer, tidak ada rekan kerja yang ngobrol, tidak ada suara AC besar, tidak ada suara ketikan. Hanya sunyi, terlalu sunyi. Raka mencoba menyibukkan diri dengan menyalakan TV. Pergi ke dapur, mencuci gelas, tapi semuanya terasa kosong. Jam 8:15, Mira baru pulang. Lagi-lagi dengan dandanan rapi yang tidak cocok untuk lembur. Maaf ya, Kak, telat, katanya sambil menunduk. Raka mengangguk dan hanya berkata, iya, nggak apa, tapi sebenarnya hatinya penuh pertanyaan. Saat Mira melewatinya, Raka mencium wangi parfum yang sama. Dan lebih parahnya lagi, ada sedikit wangi kelon pria yang samar. Sangat samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mira langsung masuk kamar tanpa bicara panjang. Raka tidak menyusul. Dia tahu kalau dia ikut masuk kamar, emosinya mungkin tidak terkendali. Jadi dia duduk di sofa, menatap lantai, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri,
Apakah dia benar-benar siap menghadapi kenyataan? Karena kalau dia terus melihat tanda-tanda ini, lama-lama dia akan dipaksa menerima sesuatu yang mungkin menyakitkan. Beberapa hari setelah itu, hal-hal kecil terus muncul dan menambah kegelisahan. Mira sering tertawa kecil sendiri sambil menatap layar ponsel. Ketika Raka bertanya apa yang lucu, Mira hanya menjawab, "Chat grup kantor." Tapi saat Raka minta lihat, Mira langsung menutup layar dan berkata, "Gak penting, Kak." Mira juga jadi sering pergi keluar sendiri di akhir pekan. Dulu mereka selalu pergi bareng. Entah itu belanja bulanan, cari makan, atau sekadar jalan-jalan. Tapi sekarang Mira selalu punya alasan untuk pergi sendirian. Ada titipan teman, atau mau ketemu klien sebentar, atau aku mau beli skincare. Dan selalu ada parfum itu. Raka merasa seperti berada di rumah yang sama, tidur di kasur yang sama, tapi hatinya jauh dari istrinya. Semua terasa dingin. Pada malam Jumat, hujan turun deras, angin cukup kencang, hingga jendela bergetar. Raka duduk membaca berita di ponsel. Mira keluar kamar dan duduk di sebelahnya. Tapi Raka merasa jarak mereka seperti 1000 kilometer. Mira sibuk bermain HP. Sesekali dia mengetik cepat, lalu menghapus, lalu mengetik lagi, lalu tersenyum kecil. Dan ketika Raka menoleh, Mira langsung mematikan layar. "Mira," kata Raka pelan. "HM." Mira tetap memegang HP erat-erat. "Ada yang kamu tutupin dari aku?" Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Udara seolah berhenti bergerak. Mira menoleh perlahan, ekspresinya berubah. "Kok kamu nanya gitu?" "Aku cuma ngerasa kamu beda akhir-akhir ini." Mira terdiam, lalu tersenyum tipis. "Aku cuma capek kerja, Kak. Banyak pikiran." "Kamu jangan mikir macam-macam." Raka ingin percaya. Dia benar-benar ingin, tapi hati kecilnya berkata lain. Raka memperhatikan wajah Mira. Ada keletihan, ada kegugupan, ada sesuatu yang disimpan. Dan Mira tahu Raka memperhatikan. Dia segera berdiri dan berkata ingin tidur lebih dulu. Setelah masuk kamar, Raka sempat melihat sesuatu. Mira mengetik pesan sangat cepat, seperti seseorang yang sudah menunggu momen untuk memberi kabar. Dan dia menulis dengan wajah serius, bukan seperti orang yang sekadar chat grup kantor. Detik itu, Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar siap menerima jawaban kalau dia terus menggali? Karena kalau semua tanda ini benar, kalau semua perubahan Mira bukan kebetulan, kalau setiap alasan lembur hanya topeng, maka hidup Raka akan berubah selamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Raka merasa takut pulang ke rumahnya sendiri. Rumah itu sudah tidak terasa sama. Senyuman Mira tidak terasa sama. Dan posisi Mira yang tidur membelakangi Raka malam itu, seolah memberi jarak yang tidak bisa lagi dijembatani, hanya dengan kata, "Aku percaya." Raka tetap memaksa dirinya tidur. Tapi suara hujan di luar terasa seperti gema peringatan. Peringatan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang dia abaikan terlalu lama. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan pernikahannya jika dia terus memejamkan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar yakin ada sesuatu pada istrinya yang tidak dia ketahui. Sesuatu yang Mira sembunyikan. Sesuatu yang cepat atau lambat akan terungkap. Dan dia tidak yakin dia siap menghadapinya. Malam itu seharusnya malam biasa. Raka pulang sedikit lebih awal karena pekerjaan sedang tidak terlalu padat. Dia ingin makan bersama istrinya. Mungkin ngobrol sedikit tentang hari mereka, lalu menonton TV sebelum tidur. Hal-hal sederhana yang biasanya membuat rumah terasa hangat. Tapi malam itu, sesuatu yang sederhana berubah menjadi awal dari kekacauan besar dalam hidupnya. Setelah makan malam, Mira bilang ingin mandi dulu. Raka mengangguk, tidak berpikir apa-apa. Mira memasukkan pakaian ke keranjang, mengambil handuk, lalu berjalan ke kamar mandi. Biasanya,
Mira selalu membawa ponsel kemanapun dia pergi, bahkan hanya ke kamar mandi. Tapi malam ini, entah karena terburu-buru atau lupa, ponselnya tertinggal di meja makan, tepat di depan Raka. Awalnya, Raka tidak peduli. Dia sibuk merapikan piring dan gelas. Tapi beberapa menit kemudian, ponsel itu berbunyi. Satu getaran panjang, layar menyala. Raka tidak berniat mengintip. Dia hanya refleks menoleh karena cahaya layar cukup terang. Tapi begitu matanya menangkap tulisan di notifikasi, tubuhnya langsung terpaku. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan. Di layar tertulis jelas, "Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu." Waktu seperti berhenti. Nafas Raka tiba-tiba berat. Dia merasa seluruh dadanya mengeras seperti ditindih sesuatu yang sangat berat. Tangannya yang memegang lap dapur langsung gemetar. Kata-kata itu pendek, sederhana, tapi menghantam telak. Siapapun yang membaca kalimat itu tidak mungkin salah paham. Rasa panas menjalar dari dada ke kepala. Bukan hanya marah, tapi campuran antara takut, bingung, dan tidak percaya. Benarkah ini? Benarkah Mira? Benarkah istrinya, perempuan yang tidur di sisinya setiap malam, menerima pesan seperti itu? Raka tidak langsung mengambil ponselnya. Dia hanya menatap layar itu membeku. Seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Otaknya berusaha mencari alasan. Mungkin itu dari teman bercanda? Tidak. Mungkin. Tidak ada teman kantor Mira sedekat itu. Lagi pula, siapa yang bercanda pakai kata sayang dan rindu? Atau mungkin itu pesan nyasar. Tapi anehnya, notifikasi itu muncul dari chat yang sudah disimpan di atas. Artinya sudah pernah ada riwayat percakapan. Perut Raka serasa ditonjok berkali-kali. Tangannya terulur, hampir menyentuh ponsel itu. Dia ingin melihat lebih banyak siapa pengirimnya, apa isi chat sebelumnya, seberapa jauh pembicaraan mereka. Tapi di saat yang sama, dia merasa takut kalau dia membuka dan menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Apa dia sanggup? Suara air dari kamar mandi terdengar samar. Mira sedang keramas. Raka tahu dia hanya punya waktu beberapa menit jika memang ingin membuka ponsel itu. Tapi jari-jari Raka justru kaku. Dia tidak bisa menentukan apakah harus melihat atau tidak. Rasanya seperti berada di persimpangan besar yang semua jalannya terlihat gelap. Akhirnya Raka hanya duduk lagi. Dia menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Meski itu gagal total, pikirannya berputar seperti angin topan. Mata tetap tertuju pada ponsel yang sekarang sudah kembali gelap. Tapi kata-katanya masih menempel di kepala. Sayang, ketemu lagi. Rindu. Detik-detik berikutnya terasa panjang. Sampai akhirnya pintu kamar mandi terbuka. Mira keluar dengan rambut basah dan baju tidur tipis, sambil mengelap lehernya dengan handuk. Wajahnya terlihat biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Raka menatapnya lama. Mira baru sadar ponselnya tidak ada di tangan. Dia melirik meja makan dan saat melihat ponselnya di sana, dia terpaku sepersekian detik. Sorot matanya berubah. Raka tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Dia hanya berdiri dan mengambil gelas untuk minum. Tapi sebelum ke dapur, dia menoleh dan berkata pendek, hampir datar, "HP kamu barusan bunyi." Ucapan itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Wajah Mira langsung pucat. Tangannya refleks menuju ponsel, lalu menahannya erat seolah takut direbut. Dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan kepanikannya. "Oh, iya." Suara Mira terdengar pecah. "Siapa?" Raka tidak menjawab. Tidak sanggup. Dia hanya memandang wajah Mira dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran sedih, kecewa, curiga, tapi masih menahan diri. Setelah beberapa detik, Mira menunduk, seperti seseorang yang baru saja melakukan kesalahan. "Cuma grup kantor kali," kata Mira gugup, berusaha menyamarkan suaranya. Tapi getaran itu tidak bisa dia sembunyikan.
Raka memalingkan wajah. Mungkin hanya itu, satu kata, tapi sudah cukup membuat Mira gugup setengah mati. Setelah itu, suasana rumah seperti berubah menjadi dua dunia terpisah. Mira masuk kamar, mengeringkan rambut, lalu mengatakan ingin tidur. Raka masih duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiran. Tapi kata-kata dalam notifikasi itu terus berputar seperti mantra jahat. Raka sadar jika dia menanyakan langsung malam ini, pertengkaran besar tidak bisa dihindari. Mira pasti akan menyembunyikan sesuatu atau berbohong. Dan Raka belum siap menghadapi itu. Dia butuh waktu untuk memastikan dirinya cukup tenang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa tenang setelah melihat pesan seperti itu? Dia memejamkan mata, mengingat kembali hari-hari ketika Mira masih menyapanya dengan pelukan. Mengingat masa-masa ketika Mira menatapnya dengan cinta. Bukan ketakutan seperti tadi ketika melihat ponselnya. Mengingat semua momen kecil yang perlahan-lahan menghilang. Satu pertanyaan terus muncul di benaknya. Sejak kapan Mira berubah? Sejak kapan Mira mulai menyembunyikan ponselnya? Sejak kapan lembur itu terjadi? Sejak kapan Mira memakai parfum mahal yang jarang dipakainya? Dan pertanyaan yang paling menakutkan, sejak kapan ada orang lain yang memanggil Mira sayang? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Mira, tapi matanya tetap terbuka. Mira tidur menghadap ke tembok, membelakangi Raka, dan perasaan itu semakin kuat bahwa Mira tidak hanya memalingkan punggungnya secara fisik, tapi juga secara batin. Pikiran Raka melayang ke pesan itu. Siapa yang berani mengirim pesan seperti itu ke seorang istri orang? Dan kenapa Mira tidak menegurnya? Apakah Mira membiarkan orang itu memanggilnya sayang? Apa Mira menikmati perhatian itu? Apa Mira membalas? Raka mencoba menenangkan diri dengan berbagai alasan yang masuk akal. Mungkin itu teman yang bercanda, mungkin itu kakak atau saudara jauh, mungkin itu orang iseng, mungkin Mira tidak membalas. Tapi setiap alasan itu runtuh dengan cepat. Mira panik, wajahnya pucat, dia langsung mengambil ponsel. Semua reaksi itu bukan reaksi orang yang merasa tidak bersalah. Raka menelan ludah, lalu berbisik dalam hati, "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mir?" Paginya, Mira bangun tanpa menyapa seperti biasanya. Dia langsung ke dapur, menyiapkan sarapan seadanya, lalu kembali mengambil ponsel. Dia membuka ponsel dengan tubuh sedikit membelakangi Raka, seolah tidak ingin layar terlihat. Raka melihat sekilas, Mira sedang menghapus sesuatu. Chat, pesan, riwayat. Raka tahu, Mira sadar kalau Raka melihat notifikasi itu semalam. Dan kini, Mira berusaha menutup semua jejaknya. Saat mereka sarapan, suasana terasa kaku. Mira berusaha bersikap normal, tapi malah terlihat makin aneh. Dia terlalu ramah, terlalu banyak bicara, terlalu memaksakan diri untuk terlihat santai. Raka hanya diam. Dia tahu apapun yang keluar dari mulut Mira hari itu mungkin tidak benar. "Kerjaan kamu gimana?" tanya Mira dengan suara dibuat cerah. "Biasa saja, kamu gak apa-apa? Kemarin kelihatan capek." Raka menjawab pendek-pendek, bukan karena marah, tapi karena dia sedang mencoba menata pikirannya. Jika dia meledak sekarang, semuanya berantakan. Hari itu, ketika Raka berangkat kerja, dia masih memikirkan pesan itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi hati kecilnya berkata bahwa pesan itu bukan pertama kalinya dikirim. Ada sesuatu yang sudah berjalan lama. Dan Raka mulai merasa dia hanya menunggu bom waktu meledak. Di kantor, Raka tidak bisa fokus sama sekali. Angka-angka di layar monitornya terlihat kabur. Setiap suara notifikasi membuat dadanya berdebar. Setiap istirahat makan, dia hanya duduk diam memandangi ponselnya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Tanya langsung, diam dulu, mengawasi, atau mengabaikan? Tidak ada pilihan yang mudah.
Di sisi lain kota, Mira mungkin sedang mengetik pesan pada seseorang yang memanggilnya sayang. Pikiran itu membuat dada Raka sesak. Ketika pulang, rumah mati lampu bagian ruang tamu, sunyi, Mira sedang di kamar. Pintu setengah terbuka, dan Raka bisa melihat Mira sedang video call. Suaranya pelan, seolah tidak ingin terdengar. Tapi Raka tahu, itu bukan panggilan kantor. Nada suaranya berbeda. Ada intonasi lembut yang tidak pernah dia pakai ketika bicara dengan rekan kerja. Raka menahan napas. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di depan pintu, mendengarkan tanpa ingin mendengarkan. Hatinya seperti dipegang seseorang, lalu diperas. Ketika Mira sadar, dia buru-buru mematikan video call itu. "Oh, Kak Raka, pulang ya? Aku nggak dengar," katanya gugup. Raka hanya mengangguk. "Iya." Mira tersenyum kaku, lalu kembali sibuk dengan ponselnya, membalikkan badan agar layar tidak terlihat. Raka ingin marah, ingin bertanya, ingin mengguncang Mira, dan memaksanya berkata jujur. Tapi dia sadar, semua itu tidak akan berarti jika Mira sudah memutuskan untuk menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu selama berjam-jam. Lampu temaram, suasana hening, dan pikiran kacau. Sesekali, dia mendengar notifikasi dari dalam kamar. Mira tertawa kecil, nada yang sama seperti tadi, nada yang bukan untuknya. Raka memijit pelipis, air matanya hampir jatuh, bukan karena cemburu, tapi karena rasa takut kehilangan. Rasa sakit itu tidak datang dari pertengkaran. Rasa sakit itu datang dari rasa curiga yang tidak bisa dijelaskan, dari ketidakpastian, dari perubahan kecil yang perlahan menelan dirinya. Dan semuanya dimulai dari satu pesan sederhana yang seharusnya tidak pernah dia lihat. "Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu." Satu pesan itu cukup untuk membuat seluruh hidup Raka goyah, seperti rumah yang perlahan-lahan retak dari dalam. Dia tidak tahu apakah ia siap mengungkap semuanya, tapi satu hal yang jelas, dia tidak bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan itu sudah retak, dan Raka tahu tidak ada jalan mundur dari sini. Apapun yang Mira sembunyikan, cepat atau lambat, dia harus tahu. Dan Raka mulai bersiap. Meski hatinya belum siap untuk apapun yang mungkin datang setelahnya. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC, tapi karena jarak yang tiba-tiba terbentuk di antara keduanya. Raka duduk di ujung meja makan sambil menatap secangkir kopi yang sejak tadi tidak disentuh. Sementara Mira berdiri di dekat wastafel memegang handuk kecil, pura-pura sibuk mengelap gelas. Padahal gelas itu sudah bersih sejak tadi. Raka menarik napas panjang sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan. Suara yang sebenarnya berusaha menahan segala kekacauan di pikirannya. "Mira, kamu ada sesuatu yang mau aku tahu?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi beratnya seperti batu yang menimpa dadanya sendiri. Mira menoleh cepat. Ekspresi wajahnya tampak seperti orang yang baru saja ketahuan mengambil sesuatu. Dia mencoba tersenyum tipis. Senyum yang biasanya hangat, tapi pagi itu terlihat kaku, dipaksakan, dan sama sekali tidak meyakinkan. "Itu cuma teman lama, Kak," katanya sambil mengalihkan pandangan. "Dia suka ganggu." "Aku gak pernah bales kok." Raka menatapnya tanpa berkedip. Bukan dengan marah, tapi dengan rasa penasaran yang menyakitkan. Kata-kata Mira terdengar seperti jawaban yang sudah dia siapkan sebelumnya. Terlalu cepat, terlalu rapi, terlalu tidak jujur. Hatinya seakan tahu bahwa jawaban itu hanyalah setengah dari kebenaran. Tapi Raka memilih diam. Dia tidak ingin meledak tanpa bukti. Dia ingin mendengar dari mulut Mira sendiri, bukan alasan yang dibuat sekedipan mata, tapi kebenaran yang lahir dari hati. Namun yang keluar dari mulut Mira justru kata-kata yang tidak meyakinkan itu. Diam-diam, rasa kecewa menyusup seperti udara sejuk yang menerobos celah pintu.
Raka menelan semuanya. Oh, gitu. Jawabnya pendek, tidak menuduh, tidak membantah, tapi justru membuat suasana makin canggung. Mira sendiri seperti tidak tahu harus berkata apa. Dia menggigit bibirnya, duduk di hadapan Raka, lalu mencoba menatap suaminya itu. Tapi setiap kali Raka menatap balik, Mira justru memalingkan wajahnya. Padahal biasanya dia yang paling cerewet di pagi hari menanyakan ini itu, bercerita soal kerjaan, atau sekadar bercanda tentang tetangga sebelah yang selalu ribut setiap pagi. Sekarang dia diam, terlalu diam. Keheningan itu membuat suara sendok menyentuh gelas pun terdengar jelas. Raka menyeruput kopinya pelan, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tetap gelisah. Bukan karena pesan itu saja, tapi karena ekspresi Mira yang bara-buba sejak malam sebelumnya. Seolah Mira sedang menyusun cerita mana yang aman untuk diucapkan, mana yang harus dia sembunyikan. Dan Raka melihat semua itu. Dia memperhatikan cara Mira menggatuking-getikan jarinya di meja. Bagaimana dia menggenggam handuk erat-erat. Bagaimana matanya bergerak cepat setiap kali Raka menatapnya. Setelah sarapan selesai dengan suasana yang lebih hambar dari bubur tanpa garam, Mira pamit berangkat kerja. Aku duluan ya, Kak, katanya sambil mengambil tas. Raka mengangguk, tersenyum kecil, dan berkata lembut, hati-hati. Tapi tatapan Raka mengantar Mira sampai pintu, memperhatikan cara Mira mengenakan sepatu sambil terburu-buru. Padahal biasanya Mira santai sekali kalau berangkat pagi. Begitu pintu tertutup, Raka berdiri dalam diam. Perasaannya campur aduk. Ada curiga, ada marah, ada sedih. Tapi yang paling dominan adalah rasa kehilangan yang halus rasa. Kehilangan terhadap kepercayaan yang dulu dia pegang penuh untuk istrinya. Siang harinya, saat bekerja, Raka tidak bisa fokus. Angka-angka di layar komputer seolah bergerak sendiri, tidak membentuk logika apapun. Setiap memejamkan mata, pesan misterius itu kembali muncul di kepalanya. Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu. Kata sayang itu seperti duri kecil yang menusuk perlahan. Bukan pisau besar yang langsung memotong. Duri itu masuk pelen-pelen, tapi menyakitkan karena diucapkan oleh seseorang yang seharusnya tidak memanggil istrinya begitu. Raka menahan diri untuk tidak membuka-buka ponsel Mira. Walaupun dorongan itu sangat kuat, tapi dia tidak mau melanggar privasi tanpa alasan yang kuat. Namun pikirannya terus bertanya, kalau memang itu hanya teman lama yang suka ganggu, kenapa Mira terlihat sangat panik semalam? Kenapa wajahnya pucat? Kenapa suaranya bergetar saat menjelaskan? Kenapa Mira langsung menghapus notifikasi itu? Satu pertanyaan memancing pertanyaan lain. Seperti benang kusut yang semakin ditarik, justru semakin membuat gulungannya berantakan. Sepulang kerja, Raka memutuskan sesuatu. Dia akan memperhatikan Mira lebih jauh. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak ingin gegabah, tapi dia juga tidak ingin dibohongi. Malam itu, saat Mira pulang, dandanan istrinya terlihat rapi sekali. Rambut yang biasanya diikat, kini tergerai dan disisir rapi. Lipstik tipisnya masih bertahan. Parfum wangi bunganya masih tercium jelas. Padahal Mira bilang, hari ini kantor sangat sibuk. Banyak laporan yang harus dibereskan. Bahkan sempat mengeluh di chat bahwa dia tidak sempat makan siang. Tapi seseorang yang tidak sempat makan siang dan kerja lembur biasanya kusut dan lelah. Mira tidak terlihat begitu. Raka memperhatikan detail itu tanpa mengatakan apapun. Mira duduk di sofa, melepas sepatu dengan gerakan cepat. Lalu tiba-tiba bertanya, "Kak, kamu kenapa? Kok dari tadi diam?" Raka tersenyum. "Capek aja." Mira mengangguk pelan, seolah lega mendengar alasan itu. Tapi Raka tahu, Mira sedang memantau apakah dia mencurigai sesuatu atau tidak. Selama 1 jam ke depan, mereka ngobrol seperti biasa.
Mira bercerita tentang rekan barunya, tentang tugas baru dari kantor, tentang perjalanan klien yang rencananya akan datang minggu depan. Semua terdengar normal, tapi justru itu yang membuat Raka merasa ada yang dipaksakan. Beberapa ceritanya terdengar seperti detail yang sengaja ditambahkan agar tampak meyakinkan. Misalnya, dia bilang pulang kantor naik ojek online karena takut kehujanan. Padahal tadi sore cuaca sangat cerah. Tidak ada awan, gelap, tidak ada tanda-tanda hujan. Bahkan grup tetangga komplek ramai bahas cuaca panas yang tidak biasa. Raka hanya mengangguk, tidak membantah, tidak menegur. Dia menyimpan hal-hal kecil itu dalam hati. Di kamar, sebelum tidur, Mira mengusap lengan Raka dan berkata lembut, "Kamu jangan mikir aneh-aneh ya soal pesan kemarin. Aku beneran nggak ada apa-apa." Raka menoleh, menatap wajah istrinya itu. Ada ketulusan di mata Mira. Atau setidaknya, Mira berusaha terlihat tulus. Raka ingin percaya. Dia sangat ingin percaya. Tapi sesuatu terasa janggal. "Oke," jawab Raka akhirnya. Hanya satu kata itu. Lalu mereka tidur dalam posisi punggung, saling membelakangi. Tengah malam, Raka terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaannya belum tenang. Dia menoleh pelan dan melihat Mira tertidur pulas. Namun tangannya menggenggam ponsel erat-erat, seolah ponsel itu nyawanya. Seperti seseorang yang takut rahasianya terbuka sewaktu-waktu. Cahaya kecil dari layar ponsel muncul sebentar. Mungkin dari notifikasi. Mira menggeliat dan mematikan layar dengan cepat tanpa bangun sepenuhnya. Seperti orang yang sudah terbiasa menyembunyikan notifikasi bahkan dalam keadaan setengah sadar. Pemandangan itu membuat dada Raka sesak. Esoknya, kebiasaan Raka pun berubah tanpa Mira sadari. Jika biasanya Raka tidak peduli jam berapa Mira pulang, kini setiap menit terasa penting. Jika dulu dia tidak memperhatikan pakaian atau riasan Mira, kini setiap detail menjadi tanda yang harus dipahami. Hari itu, Raka sengaja pulang lebih cepat. Sesuatu yang jarang sekali dia lakukan. Dia ingin tahu, apakah Mira benar-benar pulang kantor atau ada hal lain. Saat tiba di rumah, Mira belum pulang. Raka duduk di ruang tamu, menyalakan TV tanpa benar-benar menonton. Setiap kali terdengar suara motor atau mobil lewat, dia menegakkan tubuhnya. Setiap menit berlalu dengan cemas. Mira baru pulang hampir pukul 8 malam. Rambutnya sedikit acak tiba-tiba, tapi make up-nya justru tampak baru. Berbeda dengan riasan pagi yang sudah seharian dipakai. Parfum yang dipakainya pun berbeda. Raka tahu, karena itu bukan parfum yang biasa Mira gunakan untuk kantor. "Kak, maaf banget, pulangnya telat. Tadi ada revisi mendadak dari klien," jelas Mira sambil tersenyum terlalu lebar. Raka ingin bertanya, siapa kliennya, revisi apa, dan kenapa parfum Mira berbeda. Tapi dia menahan semuanya. Dia memilih mengamati. Ketika makan malam, Mira terlihat lebih banyak bicara dari biasanya, seolah ingin mengalihkan suasana. Dia terus bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya tidak penting, obrolan receh, tentang rekan kerja, tentang lift kantor yang rusak, tentang makanan di pantry yang habis. Raka mendengarkan, tapi pikirannya menghubungkan semua potongan puzzle kecil yang semakin banyak. Setelah makan, Mira ke kamar mandi dan membawa ponsel. Lama sekali. Raka tahu, karena suara shower tidak terdengar, tapi suara gesekan jari di layar justru terdengar samar. Dia mengetik. Raka tidak tahu kepada siapa, dan dia tidak mau mengintip. Tapi fakta bahwa Mira lebih memilih mengetik di kamar mandi daripada di ruang terbuka justru membuat kecurigaan Raka semakin kuat. Ketika Mira keluar, wajahnya terlihat sedikit tegang. "Kak, kamu udah ngantuk belum?" tanya Mira. "Belum," jawab Raka. Mira mengangguk dan duduk di sebelahnya. Namun sepanjang malam itu, Raka merasakan Mira semakin berhati-hati.
Setiap gerakan kecil, Raka membuat Mira refleks menutup layar ponselnya. Bahkan saat Raka menyentuh tangan Mira untuk bercanda, Mira kaget seolah tidak siap. Semua perubahan kecil itu bukan lagi hal yang bisa dianggap biasa. Raka mulai sadar bahwa pengakuan Mira pagi itu bukanlah kejujuran penuh. Itu hanya sebagian, potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tidak ia ceritakan. Mira kembali tersenyum sebelum tidur, menyentuh pipi Raka, dan berkata dengan suara manis, "Makasih ya Kak, udah percaya aku." Tapi justru kata-kata itu membuat Raka makin yakin bahwa Mira sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak ada orang yang benar-benar jujur yang akan berusaha keras memastikan seseorang percaya padanya. Karena kejujuran tidak butuh diyakinkan. Kejujuran berbicara sendiri. Malam itu, Raka tidak bisa tidur lama. Suara detak jam berdentang pelen-pelen, seperti menghitung waktu menuju sesuatu yang Raka belum tahu. Tapi, bisa ia rasakan semakin dekat. Dalam gelap, Raka menatap punggung Mira yang tampak tenang. Tapi dia tahu di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang bergerak pelan-pelan. Sebuah rahasia yang suatu saat akan muncul ke permukaan. Dan Raka tahu, mulai dari hari itu, dia tidak hanya menjadi suami. Dia menjadi pengamat dari rumah tangganya sendiri. Dia mengamati setiap tanda yang dulu dia abaikan. Dia mencoba memahami setiap kebohongan kecil yang kini terasa lebih jelas. Raka tidak ingin membongkar Mira. Tapi dia juga tidak mampu lagi menutup mata. Karena kadang, pengkhianatan tidak datang dalam bentuk besar sejak awal. Kadang ia datang sebagai pengakuan setengah hati. Seperti cara Mira menjawab pagi itu. Kalimat singkat, senyum tipis, penjelasan yang tidak menyentuh inti masalah. Dan dari kebohongan kecil itulah, kebenaran besar biasanya mulai mengintip. Raka menutup mata, menghela napas panjang, dan mulai mempersiapkan hatinya. Apapun yang Mira sembunyikan, cepat atau lambat, dia akan menemukannya sendiri. Beberapa hari setelah pengakuan setengah hati itu, hidup Raka seakan berjalan di antara dua dunia. Dunia yang tampak normal di permukaan, dan dunia yang kacau di dalam hatinya. Dari luar, dia masih bekerja, masih tersenyum pada rekan kerja, masih memasak sarapan untuk Mira setiap pagi. Tapi di dalam kepalanya, pertanyaan demi pertanyaan terus berputar seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Seseorang yang mengatakan tidak ada apa-apa seharusnya tidak panik setiap kali ponsel berbunyi. Seseorang yang setia seharusnya tidak mengganti parfum setiap kali pulang. Seseorang yang jujur tidak mungkin semanis itu ketika menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, pada sebuah sore yang hening, Raka menghubungi sahabatnya, Bayu. Mereka berteman sejak SMA. Bayu adalah tipe teman yang bisa menertawakan hal kecil, tapi juga bisa serius ketika dibutuhkan. Raka menceritakan semuanya tanpa menambah atau mengurangi. Bayu mendengarkan dari seberang telepon. Suaranya berubah pelan ketika berkata, "Lu yakin mau gue ikutin dia?" Raka menghela napas panjang. Ini bukan tindakan yang dia banggakan. Bahkan dia benci dirinya karena sampai harus melakukan ini. Tapi dia butuh kebenaran. Tanpa kebenaran, rasa curiga itu akan terus berkembang seperti jamur di dinding kamar yang lembab. Gue cuma mau tahu, Yu. Mau itu sakit atau enggak? Gue harus tahu. Bayu tidak bertanya lagi. Oke, gue bantu. Hari pertama Bayu mengikuti Mira. Tidak ada hal mencurigakan. Mira pulang tepat waktu. Masuk rumah dengan wajah yang tampak lelah. Tapi Raka tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari kedua, Bayu melapor bahwa Mira mengunjungi sebuah toko kosmetik sebelum pulang. Lalu pergi ke sebuah klinik kecantikan. Normal, mungkin, tapi Raka tahu Mira bukan tipe yang suka perawatan kalau tidak ada acara penting. Hari ketiga, barulah sesuatu terjadi. Sore itu, ponsel Raka bergetar. Bayu mengirim pesan pendek. Bro, lu harus lihat ini. Hanya itu. Tidak ada penjelasan lain. Detik berikutnya,
sebuah foto menyusul. Foto itu menunjukkan Mira duduk di sebuah kafe yang cukup familiar. Kafe yang dulu sering mereka datangi saat pacaran. Di meja itu, Mira duduk berhadapan dengan seorang pria. Mereka terlihat dekat, lebih dekat dari jarak dua orang yang hanya sekadar teman lama. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke arah Mira, berbicara dengan cara yang membuat ekspresi Mira melunak. Dan hal yang paling menusuk hati Raka adalah ekspresi Mira. Dia tertawa, tawa yang lepas, ringan, tawa yang sudah lama tidak keluar untuk Raka. Tawa itu terlihat seperti tawa seseorang yang merasa nyaman, merasa disayang, merasa dianggap penting. Dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Raka menatap foto itu lama sekali. Tangannya bergetar pelan, bukan karena marah, tapi karena hatinya seperti diremas dari dalam. Foto itu tidak menunjukkan mereka berpegangan tangan. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada gestur mesra yang jelas. Tapi seringkali, yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan yang terlihat vulgar. Justru kedekatan yang halus, rapih, yang penuh kenyamanan seperti itulah yang menghancurkan hati seseorang. Mira terlihat bahagia dengan orang lain, bukan dengan suaminya. Raka memejamkan matanya. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya menghela napas dan membalas pesan Bayu. "Thanks you." Bayu mencoba menelepon. Mungkin ingin memastikan kondisi Raka, tapi Raka tidak mengangkat. Dia butuh waktu untuk meredam badai kecil di dadanya. Malam itu, Raka duduk lama di ruang tamu. Lampunya sengaja dibiarkan redup, hening, tidak ada suara TV, tidak ada musik, hanya detak jam di dinding dan suara napasnya sendiri yang terasa berat. Ketika Mira pulang, langkahnya terdengar terburu-buru, seperti seseorang yang baru saja pulang dari sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Begitu masuk rumah, Mira langsung berkata, "Aku capek banget, Kak." Tanpa menatap Raka, suaranya pelan, tapi cara jalan Mira seperti orang yang sedang menahan gugup. Dia melepas sepatu tanpa bicara, menggantung tas tanpa melihat ke arah suaminya, lalu langsung masuk kamar. Bahkan tidak bertanya apakah Raka sudah makan, tidak menanyakan bagaimana hari suaminya, tidak menawarkan cerita apapun. Seolah keberadaan Raka di ruang tamu hanya seperti kursi atau meja ada, tapi tidak diperhatikan. Pada malam itu, Raka menyadari sesuatu. Hubungan mereka memang tidak baik-baik saja. Ada jarak yang terlihat jelas kini. Bukan lagi jarak yang tidak sengaja atau jarak karena sibuk. Ini jarak yang dibangun disengaja karena ada sesuatu yang Mira sembunyikan dari dirinya. Raka menyusul ke kamar beberapa menit kemudian. Mira sudah berbaring menghadap tembok, tanpa mandi, tanpa mengganti baju, tanpa melepas make up. Raka berdiri di ambang pintu sebentar, memperhatikan bahu Mira yang naik turun pelan. Entah itu napas atau mungkin tangis kecil yang ditahan. Raka tidak tahu. Dia tidak bertanya. Tidak malam itu. Tidak dalam keadaan hati seberantakan itu. Dia hanya berjalan perlahan, mematikan lampu, dan berbaring di sisi lain, tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak menikah, tidur bersama tidak terasa hangat. Ada sesuatu yang patah di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa langsung disambung, hanya dengan "aku capek" atau "besok kita bicara." Raka menatap lenggit-lenggit kamar dalam gelap. Dia berpikir tentang foto itu, tentang tawa Mira, tentang pria yang duduk di depannya, tentang kenyamanan yang terlihat jelas, tentang jarak yang tidak bisa dia jembatani malam ini. Raka ingin marah, tapi dia terlalu lelah, terlalu hancur untuk berteriak. Dia ingin bertanya, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Dia ingin tahu siapa pria itu, tapi bagian dari dirinya juga takut. Takut bahwa pertanyaan itu akan membuka pintu pada jawaban yang lebih menyakitkan daripada apa yang sudah ia lihat. Esok paginya, Mira bangun seperti biasa. Dia pergi ke kamar mandi, mencuci muka,
lalu berdandan seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara Raka duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang ia buat, tanpa tahu apakah dia benar-benar ingin meminumnya. Ketika Mira keluar dengan pakaian rapi, dia berkata, "Aku berangkat ya kak, ada meeting pagi ini." Raka hanya mengangguk, suaranya tidak keluar. Mira tidak memperhatikan itu. Dia hanya mengambil tas, memakai sepatu, lalu pergi. Tidak ada ciuman di pipi seperti dulu. Tidak ada pelukan. Tidak ada, "Jangan lupa makan siang." Hanya pintu yang menutup pelan. Raka memejamkan mata. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari itu, Bayu menelepon. Suaranya terdengar hati-hati, seolah takut melukai Raka. "Gue cuma mau bilang, lu kuat, bro." Raka tertawa kecil, tawa yang hambar. "Gue baik-baik aja Yu." Padahal tidak. Tapi apa gunanya mengatakan hal menyakitkan yang tidak bisa diperbaiki dalam sekejap? "Lu mau gue ikutin lagi hari ini?" tanya Bayu. Raka terdiam lama sebelum menjawab, "Iya, tapi jangan terlalu dekat. Gue cuma perlu tahu pola Yu. Gue cuma butuh kebenaran." Bayu mengerti. Hari itu berjalan pelan. Seperti waktu sedang menertawakan perasaan Raka, setiap menit terasa lama. Setiap jam terasa seperti satu hari penuh. Bayu melaporkan bahwa Mira kembali pergi ke tempat yang sama, kafe itu. Tapi kali ini, pria itu datang lebih dulu. Mira tiba beberapa menit kemudian. Mereka tidak bersentuhan, tapi cara pria itu menatap Mira membuat Raka ingin membanting ponselnya. Bukan karena cemburu, tapi karena Raka sadar dia sudah lama tidak melihat istrinya ditatap dengan cara seperti itu. Ditatap sebagai seseorang yang berarti, seseorang yang dirindukan, seseorang yang penting. Dan itu membuat Raka patah, sangat patah. Pada malamnya, ketika Mira pulang, Raka duduk di sofa dalam kegelapan. Lampu tidak dinyalakan, televisi tidak menyala. Pintu terbuka dan suara langkah Mira terdengar. "Kak, kok gelap?" Raka tidak menjawab. Mira menyalakan lampu, terkejut melihat Raka duduk dengan wajah yang datar, namun matanya terlihat sangat letih. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanya Mira dengan suara lembut yang terdengar. Terlambat, Raka menatap Mira lama. "Mira," ucapnya pelan, "kita baik-baik aja gak sih?" Pertanyaan itu membuat Mira menegang. Tatapan mata Mira bergetar, seakan tersengat sesuatu yang dia tidak siap hadapi. "Kok tiba-tiba nanya gitu?" Raka tidak tersenyum, tidak menutupi apapun. Dia hanya menatap istrinya dengan mata yang dipenuhi kelelahan, bukan kemarahan. "Karena aku ngerasa kamu makin jauh." Mira terdiam. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata keluar. Dia seperti sedang memilih jawaban, mengatur kata-kata mana yang aman untuk diucapkan. Tapi kali ini, Raka tahu, dan itu lebih menyakitkan daripada foto apapun. Akhirnya, Mira hanya berkata, "Aku capek kak." Raka mengangguk pelan. "Aku juga Mir." "Mir." Tidak ada suara yang terdengar setelah itu. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada ledakan emosi. Hanya dua orang yang suma-sima merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat mereka jaga. Malam itu, Raka tidur lebih cepat. Mira duduk lama di meja rias, menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Raka melihatnya dari balik selimut. Dia tahu Mira sedang menyimpan sesuatu yang mungkin lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Tapi Raka memilih diam. Dia menunggu hari ketika kebenaran itu akhirnya muncul sendiri. Karena kebenaran, seperti air yang mengalir, tidak bisa ditahan selamanya. Cepat atau lambat, ia akan menemukan jalannya. Dan Raka mempersiapkan hatinya untuk apapun yang akan ia temukan nanti. Raka masih duduk di kursi kayu tua di beranda rumah, membiarkan angin sore mengusap wajahnya
yang terasa panas oleh amarah yang ia sendiri sudah mulai lelah untuk memendam. Langit di atas sana pelen-pelen berubah warna. Dari biru kusam menjadi jingga kemerahan. Hari itu terlalu panjang bagi seorang laki-laki yang sudah berusaha berpikir jernih, namun malah berkali-kali dibuat ragu oleh hal-hal yang tidak ia pahami. Ia tidak tahu apakah yang lebih menyakitkan adalah ketidakpastian atau justru kenyataan bahwa ia merasa tidak lagi mengenal orang yang menjadi pusat hidupnya selama 2 tahun terakhir. Ketika langkah kecil mendekat perlahan, Raka mengangkat wajah. Butati berdiri di depannya dengan ekspresi canggung, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang berat sebelum akhirnya keluar dari mulut. Raka mencoba tersenyum walau hanya sekilas, menghargai kedatangan tetangganya itu. "Ibu ganggu nggak?" tanya Butati. Suaranya rendah, pelan, seperti takut perkataannya nanti akan menjadi angin ribut yang merobohkan sesuatu. "Enggak kok, Bu. Ada apa ya?" jawab Raka. Meski sebenarnya ia tidak sedang ingin berbicara dengan siapapun. Butati menarik napas panjang. "Ra, kamu jangan marah kalau ibu ngomong ya." Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. "Sudah beberapa hari ini, banyak kalimat-kalimat yang dimulai dengan kamu. Jangan marah dulu." Dan semuanya selalu berakhir buruk. "Ada apa, Bu?" Ia mencoba tetap tenang. Butati menurunkan suaranya lebih rendah lagi. Nyaris seperti bisikan, seperti seseorang yang menyampaikan kabar yang tidak ingin didengar siapapun. "Ibu sering lihat Mira dijemput laki-laki itu," katanya. "Hati-hati, udah beberapa kali. Ibu kira kamu tahu." Untuk sepersekian detik, seluruh tubuh Raka terasa kaku. Kata-kata itu langsung menusuk ke dalam pikirannya, membuat udara yang ia hirup terasa seperti kaca yang pecah menjadi serpihan kecil dan masuk ke paru-parunya. Ia memejamkan mata sebentar. Laki-laki itu, yang mana? Yang sama seperti yang ia lihat kemarin? Bahkan sebelum sempat memprosesnya, sebelum sempat mempertanyakan apapun, Butati buru-buru melanjutkan sesuatu yang membuat arah pikirannya berbelok tajam. Tapi laki-laki itu bukan orang asing. Raka membuka mata pelan. Ada ketidakpastian di sana, sekaligus rasa ingin tahu yang tidak bisa ia kendalikan. "Bukan orang asing?" ulangnya, bingung. Butati mengangguk pelan. "Itu kakak tirinya Mira yang pergi dari rumah sejak dulu. Mereka katanya lagi bahas masalah keluarga yang belum selesai." Raka terdiam lagi. Kakak tiri? Mira tidak pernah bercerita bahwa ia memiliki kakak tiri. Yang Raka tahu selama ini, Mira hanya tinggal dengan ibunya dan sesekali bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia masih kecil. Ia tidak pernah membicarakan soal saudara atau konflik keluarga atau sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Namun yang paling mengusik bukan itu. Yang paling membuat pikirannya kusut adalah mengapa Mira tidak pernah bercerita. Seolah ada sebuah dinding besar yang sengaja ia bangun ropet-ropet antara dirinya dan Raka. "Bu yakin itu kakak tirinya?" Raka akhirnya bertanya. "Yakin, Ra," jawab Butati mantap. "Ibu tahu dari tetangga yang rumahnya dekat warung. Dia kenal sama keluarga Mira sedikit. Mereka bilang laki-laki itu dulu tinggal di rumah itu waktu Mira masih SD, terus kabur dari rumah karena masalah sama ayahnya. Sekarang pulang lagi." Raka menunduk, jemarinya meremas celana jeansnya sendiri. Pikirannya melaju terlalu cepat. Kalau itu benar, kalau itu memang kakak tirinya, kalau itu bukan laki-laki asing, lalu mengapa Mira berbohong kemarin? Atau apakah Mira memang berbohong? Atau ia hanya memilih diam? Raka tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, dibohongi atau tidak dianggap pantas untuk diberitahu. "Rak," Butati memanggilnya lagi, membawa Raka kembali ke dunianya. "Ibu kasih tahu, ini bukan buat kamu tambah curiga. Ibu cuma takut kamu salah paham sama Mira." Raka menatapnya
Kosong. Saya memang lagi banyak salah paham, Bu. Bu Tati hanya menatap dengan rasa iba. Kadang, orang itu punya alasan. Kalau mereka milih diam, belum tentu mereka nggak percaya sama kita. Bisa jadi, mereka cuma belum siap. Setelah mengatakan itu, Bu Tati pamit dan meninggalkan Raka sendirian lagi di beranda. Namun kalimat terakhir itu terus berputar-putar di kepalanya, seperti gema yang menolak hilang. Belum tentu mereka nggak percaya. Bisa jadi, mereka cuma belum siap. Raka meremas rambutnya sendiri. Frustrasi, ia menengadah ke langit. Seakan berharap, awan-awan yang berarak membawa jawaban. Tapi yang ia dapat hanyalah keheningan panjang yang menyesakkan. Hatinya terbelah dua. Satu sisi ingin percaya, sisi lain takut bahwa dirinya hanya sedang menipu diri sendiri demi bertahan. Pulang ke kamar malam itu, Raka tidak langsung tidur. Ia duduk di atas kasurnya, memandang kosong ke arah layar ponselnya. Chat terakhir dengan Mira masih terbuka. Terakhir mereka bicara adalah pertengkaran. Kalimat terakhir Mira masih terpampang jelas. Aku cuma butuh waktu. Kenapa kamu nggak bisa ngerti? Waktu? Waktu untuk apa? Waktu untuk menyelesaikan apa? Makin dipikir, makin banyak celah logika yang terbuka. Ia ingin sekali bertanya langsung, tapi juga takut jawaban yang keluar nanti bukan yang ingin ia dengar. Ia ingin menenangkan diri, tapi makin menahan diri. Pikirannya semakin liar, menciptakan skenario-skenario yang menyakitkan. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat. Suaranya kecil, nyaris tidak terdengar. Mira, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Ia mencoba mengingat momen-momen bersama Mira. Tawa Mira, cara Mira menggenggam tangannya, cara Mira menatapnya saat sedang bercerita tentang mimpinya. Tidak mungkin, itu semua palsu. Tidak mungkin. Tapi kenyataan hari ini tidak bisa diabaikan. Keesokan harinya, Raka kembali duduk di beranda saat suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak ingin berharap apapun, tidak ingin berspekulasi, tidak ingin membuat dirinya tampak bodoh. Namun langkah kaki itu langkah yang sangat ia kenal membuat tubuhnya dengan sendirinya menegang. Raka, ia memalingkan wajah. Mira berdiri di sana dengan kemeja putih yang masih kusut, seakan terburu-buru, rambut yang diikat seadanya, dan mata yang sembab seperti semalam ia habis menangis. Mira, ucap Raka, tenang tapi jauh dari damai. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling menatap. Tidak ada yang berani bicara duluan. Hanya suara angin lewat dan suara anak kecil bermain jauh di gang. Akhirnya, Mira mendekat, duduk perlahan di kursi seberang. Aku dengar dari Ibu Tati, kamu tahu soal orang itu, kata Mira. Suaranya pelan dan sedikit bergetar. Raka tidak menjawab. Ia menunggu. Mira memeluk lengannya sendiri, menahan dingin yang mungkin hanya ia rasakan sendiri. Dia memang kakak tiriku. Masih tidak ada reaksi dari Raka. Tatapannya tenang, tapi tajam. Menunggu. Aku gak bermaksud nutupin semuanya, Ra. Lanjut Mira. Aku belum siap cerita. Raka akhirnya bicara. Kenapa? Pertanyaan itu sederhana, namun beratnya luar biasa. Mira menunduk, memejamkan mata. Karena masalah keluarga aku itu berantakan, dan aku gak mau kamu mandang aku atau keluargaku dengan cara yang sama seperti semua orang lain dulu mandang kami. Raka menahan napas. Ada suara pecah di dalam hatinya. Mira, katanya, perlahan, aku bukan orang lain. Kita sudah sejauh ini. 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu pikir aku akan menilai kamu dari masa lalu keluargamu? Mira mulai gemetar, entah karena menahan tangis atau karena ketakutan masa lalunya terbuka. Karena semua orang selama ini selalu begitu. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ayahku dulu keras.
Kakak tiriku pergi dari rumah karena mereka selalu bertengkar. Setelah ayah meninggal, ibuku depresi, rumah berantakan. Kakak tiriku nggak pernah pulang. Sampai beberapa bulan ini, tiba-tiba dia muncul lagi. Katanya mau minta maaf, mau memperbaiki hubungan keluarga. Tapi aku nggak yakin. Harus percaya atau enggak? Suara Mira pecah. Aku takut, Ra. Takut kalau semua ini cuma bikin aku hancur lagi. Raka merasa sesak. Semua yang ia duga, yang ia khawatirkan, ternyata bukan apa yang terjadi. Ini bukan tentang perselingkuhan, bukan tentang laki-laki lain, bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang luka. Luka yang selama ini Mira tanggung sendirian. Aku gak bilang waktu itu, karena aku takut kamu ikut terbebani. Aku takut kamu ikut merasa berat dengan masa laluku. Dan aku takut kamu pergi kayak orang-orang lain. Raka hanya mampu berbisik, Mira, aku gak akan pergi. Mira menggeleng cepat. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kamu marah, kamu curiga, kamu gak percaya sama aku. Raka menutup mata, menahan rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Aku manusia, Mira. Aku takut kehilangan kamu. Dan ketakutanku bikin aku berpikir yang bukan-bukan. Mira menangis semakin keras. Tangannya menutupi wajah. Raka bergerak, mendekat, lalu menarik Mira ke dalam pelukan. Pelukan yang melepas seluruh penyesalan yang ia simpan sejak semalam. Mira membenamkan wajahnya di dada Raka, menangis sepuasnya. Maaf, bisik Mira berulang-ulang. Maaf juga, balas Raka. Untuk waktu yang lama, mereka hanya berpelukan, membiarkan keheningan yang menyelimuti menjadi obat bagi hati mereka yang sama-sama luka. Baru setelah tangis Mira mereda, ia berkata dengan suara gemetar, "Aku janji, setelah ini aku akan cerita semuanya tentang kakak tiriku, tentang kenapa dia datang, tentang apa yang sebenarnya terjadi di keluarga aku. Tapi tolong jangan tinggalkan aku, Ra." Raka menggeleng. Ia mengecup puncak kepala Mira pelan. "Aku gak akan kemana-mana." Kalimat sederhana, tapi untuk Mira itu lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari yang kacau, Raka benar-benar merasa mengerti. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Yang menunggu di depan memang belum tentu mudah. Masalah keluarga tidak akan selesai dalam sehari. Masalah kepercayaan pun masih butuh waktu untuk benar-benar pulih. Tapi saat Raka menatap mata Mira, mata yang penuh rasa takut tapi juga penuh harapan, ia tahu satu hal. Selama mereka tetap memilih satu sama lain, apapun bisa mereka hadapi bersama. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena hujan baru saja berhenti, atau mungkin karena rumah Raka sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih dingin daripada cuaca. Ketegangan yang menggantung di antara dua orang yang saling mencintai, namun sama-sama takut terluka. Raka duduk di ujung ranjangnya sambil menunggu Mira yang sedang mencoba menenangkan diri di ruang tamu. Ia mengusap wajahnya berulang kali, mencoba mengembalikan semua pikirannya ke tempat semula. Apapun yang terjadi malam ini akan menentukan bagaimana hubungan mereka berjalan ke depan. Entah akan membaik atau justru makin runtuh. Setelah beberapa menit, langkah kaki Mira terdengar perlahan, tanpa suara, tanpa ekspresi. Mata Mira masih sembab, pipinya masih basah sisa air mata. Ia duduk di kursi seberang, memandang lantai, menunduk seolah ia sedang diadili. Raka mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tidak sekeras yang ia kira, "Mira, tolong sekarang ceritain semuanya. Aku gak mau kita Somasima hidup dari asumsi lagi." Mira menggigit bibir bawahnya, menahan getaran yang kembali naik ke tenggorokan. Ia mengangguk pelan. Aku tahu, aku harus cerita." Hening
panjang menyusul. Raka menunggu. Mira mencoba mengumpulkan keberanian. Suasana itu seperti dua orang yang sedang berdiri di tepi jurang keduanya. Sama-sama takut, tapi tidak ada pilihan lain selain melangkah maju. Dan akhirnya, dengan suara yang pecah, Mira mulai berbicara. "Aku nggak selingkuh, Kak. Demi Tuhan aku nggak," katanya. Langsung diikuti tangis yang ia tahan sejak tadi. Raka menutup mata sejenak. Kata selingkuh itu menusuk. Meski ia berusaha kuat, ia ingin mempercayai Mira. Tetapi pikirannya sudah keburu dipenuhi hal-hal yang membuat ketenangannya hilang. "Sebutkan semuanya dari awal," kata Raka. "Kali ini lebih lembut. Kenapa kamu harus sembunyi? Siapa laki-laki itu sebenarnya? Dan kenapa dia bilang sayang di pesan itu?" Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya keluar terputus-putus. "Dia beneran kakak tiriku, Ra. Kakak tiri yang pergi dari rumah sejak aku masih kecil. Sejak ayahku berubah, semuanya berantakan setelah itu." Raka mengernyit. "Berubah?" Mira mengangguk, lalu menurunkan tangannya. Wajahnya penuh bekas air mata. Tapi kali ini, ia berusaha bicara lebih jelas. "Ayahku dulu keras, terlalu keras. Kakak tiriku nggak tahan hidup serumah sama beliau. Mereka sering bertengkar. Terakhir, dia kabur dari rumah. Nggak pernah balik selama bertahun-tahun." Raka terdiam. Ini baru awal dan sudah jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Mira melanjutkan. Suaranya semakin tremor. "Ayahku, setelah itu keadaannya makin buruk. Dia nggak pernah sembuh benar dari rasa marah dan kecewa. Sampai akhirnya penyakitnya datang. Penyakit yang selama ini jadi sumber semua keributan keluarga." "Ayah kamu sakit apa?" tanya Raka pelan. Mira menatapnya. Matanya basah lagi. "Penyakit ginjal. Parah. Dokter bilang cuma bisa stabil kalau dia nggak stres dan kalau hubungan keluarga diperbaiki. Karena penyakitnya makin memburuk saat emosinya meledak. Dan dia ingin sebelum meninggal, kak tiriku pulang." Raka menghela napas. Potongan-potongan itu mulai menyatu, membentuk gambaran yang lebih besar. Jadi, kedatangan laki-laki itu bukan karena Mira, tetapi karena ayahnya, karena mendamaikan keluarga. Namun, pertanyaan Raka belum selesai. "Lalu, kenapa kamu gak cerita sama aku?" Kali ini, Mira langsung menangis lebih keras lagi. Ia menunduk sedalam-dalamnya. Suaranya pecah. "Karena aku takut, Ra. Takut kamu terseret ke semua masalah keluargaku. Keluargaku bukan keluarga yang normal. Ayahku dulu terlibat banyak konflik. Utang juga ada. Aku takut kalau kamu dekat sama aku terus, kamu ikut kena." Raka membeku. Tak disangka, selama ini Mira menyembunyikan bukan karena tidak percaya, melainkan karena ingin melindungi. Namun Raka juga tidak bisa memaafkan begitu saja tanpa mengerti semuanya. "Terus, pesan sayang itu kenapa harus begitu?" Suaranya mulai mengeras sedikit. Meski ia berusaha menahan, Mira gemetar mendengar pertanyaan itu. Seolah itu bagian yang paling ia takuti untuk jelaskan. Ia mengusap air matanya yang tidak berhenti jatuh. "Itu, kakak tiriku memang suka bercanda kelewatan sejak dulu. Dia selalu ngomong seenaknya. Bahkan ke aku. Dia nggak pernah bisa jaga batasan. Dia memang begitu dari dulu," katanya sambil menatap Raka. Takut, Raka menatap balik tanpa berkedip. "Jadi itu cuma candaan?" "Iya." Mira langsung mengangguk cepat. "Aku bahkan sudah marah banget sama dia waktu itu. Dia ketawa-ketawa aja. Dia bilang aku terlalu serius. Tapi aku takut kamu lihat dan salah paham. Makanya aku hapus. Aku nyesel, Ra. Sumpah, aku nyesel." Raka mengusap wajahnya. Tidak mudah membiarkan amarah yang mengendap larut begitu saja. Namun, melihat Mira yang sedari tadi menangis dan terbuka, membuat hatinya yang keras mulai retak. Tapi ada hal lain yang masih mengganjal. "Kamu bilang
kakak tirimu itu datang karena ayah kamu sakit, kata Raka, mencoba berpikir jernih. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kamu gak perkenalin aku ke dia? Mira menunduk lagi. Kali ini lebih lama. Ia menarik napas panjang, seolah pertanyaan itu menyentuh bagian yang paling ia tutup rapat. Aku takut kamu ilfil sama keluargaku, ucap Mira lirih. Raka tidak menyangka, aku takut kamu mikir keluargaku rusak dan kamu ninggalin aku. Aku pernah kehilangan banyak hal. Ra, aku gak mau kehilangan kamu. Suara itu begitu pelan, begitu hancur, sehingga Raka merasa seluruh amarahnya melonjak dan surut dalam waktu bersamaan. Ia ingin marah karena Mira menyembunyikan semuanya. Tapi ia juga ingin memeluk Mira karena ia menyadari betapa besarnya ketakutan yang Mira bawa sendirian selama ini. Aku tahu kamu capek sama keluargaku, lanjut Mira, suaranya serak. Aku tahu kamu udah punya hidup yang beda. Aku takut kamu merasa hubungan kita itu beban. Raka menatap mata Mira. Mata yang penuh kecemasan, penuh luka lama, penuh rasa takut ditinggalkan. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena merasa ia telah menambah beban pada seseorang yang sudah cukup menderita. Kenapa kamu gak percaya aku bisa kuat untuk nemenin kamu? Tanya Raka akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. Mira menutup wajahnya lagi. Karena aku sendiri gak kuat, Ra. Aku takut kalau kamu tahu semuanya, kamu bakal lihat aku beda. Kamu bakal lihat keluargaku sebagai kutukan. Kamu bakal mikir, aku cuma bikin hidup kamu ribet. Raka menggeleng. Perlahan, semua yang ia dengar hari ini membongkar cara pandangnya sendiri. Ternyata selama ini, ia terlalu fokus pada rasa curiganya, pada ketidakpastian yang ia rasakan. Hingga ia lupa bahwa Mira juga manusia yang bisa takut, bisa salah, bisa menyembunyikan sesuatu karena trauma, bukan karena tidak cinta. Raka menggeser duduknya mendekati Mira dan mengambil tangan Mira yang dingin dan gemetar itu. Dengerin aku, katanya, menatap mata Mira dalam-dalam. Aku gak peduli keluarga kamu rumit, aku gak peduli masa lalu mereka seperti apa. Yang aku peduli cuma kamu. Kita. Apa yang kita perjuangkan selama ini. Mira menangis lebih keras lagi saat mendengar itu. Bahunya bergetar. Hebat. Tapi kamu marah. Kamu hilang komunikasi sama aku. Kamu gak mau ketemu. Raka menghela napas panjang. Berat. Aku manusia. Mira. Aku juga takut. Takut kamu udah gak sayang. Takut kamu pergi ke orang lain. Takut kehilangan kamu. Ia menatap Mira lebih dekat. Tapi aku gak pernah mau ninggalin kamu. Mira mendekat dan memeluk Raka erat-erat. Pelukan yang menggambarkan seluruh ketakutannya. Seluruh lega yang ia rasakan. Seluruh kebingungan yang menumpuk selama beberapa minggu terakhir. Raka membalas pelukan itu. Menepuk punggung Mira pelan. Napas Mira memburu. Sesenggukan kecil terdengar di telinganya. Aku capek, Ra. Aku capek banget. Bisik Mira di antara tangisnya. Aku capek. Harus pura-pura kuat. Aku capek. Harus mikirin perasaan semua orang. Aku capek. Harus jadi jembatan antara kakak tiri dan ibuku. Aku capek. Harus pura-pura baik-baik aja di depan kamu. Raka mengecup pucuk kepala Mira. Mulai sekarang, kamu gak perlu pura-pura kuat. Kamu bisa cerita semuanya ke aku. Mira menggeleng sambil memeluk lebih erat. Tapi masalah ini besar, Ra. Besar banget. Aku bahkan gak tahu apakah keluargaku bisa benar lagi atau enggak. Kalau kamu gak tahu, kita cari tahu bareng. Jawab Raka mantap. Aku takut kamu kebawa masalah. Suara Mira semakin kecil. Aku lebih takut kamu hadapi semuanya sendirian. Balas Raka tanpa ragu. Pelukan itu bertahan lama. Seolah seluruh rasa sakit, cemas, takut, dan curiga yang menumpuk akhirnya menemukan jalannya untuk keluar. Dan ketika keduanya melepaskan pelukan, wajah mereka masih basah. Namun ada cahaya baru di mata masing-masing. Mira mengusap pipinya
dan berkata pelan, "Ayahku, minggu depan harus masuk rumah sakit lagi. Dokter bilang kondisinya turun. Dia ingin keluarga lengkap. Dia ingin kakak aku di sana. Dan kakakku bilang, dia cuma mau datang kalau aku yang minta." Raka menatap Mira terkejut. "Jadi, selama ini semua kesibukan kamu, semua pertemuan kamu sama dia, itu buat ayah kamu?" Mira mengangguk. "Iya, dan buat ibu juga. Mereka butuh aku sebagai penengah. Kakakku nggak percaya siapapun selain aku. Ibu terlalu rapuh untuk ketemu dia sendiri." Raka menelan ludah. Beban yang Mira pikul ternyata jauh lebih berat dari yang ia sangka. "Kamu nggak sendirian lagi," kata Raka tiba-tiba. "Besok aku ikut kamu ketemu dia." Mira terkejut. "Rak, itu, aku mau ketemu kakak tirimu," tegas Raka. "Aku mau ngerti langsung. Aku mau kamu tahu, kamu gak perlu berjuang sendirian." Mira menutup bibirnya, terseduh. "Kamu serius?" Raka mengangguk. "Serius." Mira memeluknya lagi. Kali ini lebih tenang, namun lebih hangat. "Aku sayang kamu, Ra," bisiknya lirih. Raka menahan Mira, memejamkan mata. "Aku juga sayang kamu. Dan aku bakal tetap ada di sini, apapun yang terjadi." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari penuh ketegangan, keduanya merasa beban mereka mulai terangkat sedikit demi sedikit. Masalah belum selesai, bahkan mungkin baru akan dimulai. Tapi kini mereka memilih saling genggam tangan dan menghadapinya bersama. Mira bukan sedang mengkhianati. Mira sedang tenggelam dalam beban keluarga yang tidak pernah ia minta. Dan Raka akhirnya mengerti bahwa mencintai seseorang juga berarti mencintai luka, masa lalu, dan ketakutannya. Namun ia siap, keduanya siap, dan besok akan menjadi awal dari kebenaran yang lebih rumit dari dugaan siapapun. Hari itu sebenarnya dimulai dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Setelah malam panjang penuh tangisan, pelukan, dan kejujuran yang akhirnya keluar, Raka bangun dengan pikiran yang tidak seburam kemarin. Ia memandang Mira yang masih tidur di sampingnya. Wajahnya tenang, meski bengkak bekas menangis jelas terlihat. Ada perasaan hangat dan lega yang lama tidak ia rasakan, seolah ada beban besar yang turun dari dadanya. Hari itu rencananya mereka akan bertemu kakak tiri Mira. Raka tidak sepenuhnya yakin bagaimana cara menyapa atau bagaimana harus bersikap, tapi ia sudah mantap dengan keputusannya. Ia ingin mendampingi Mira apapun yang akan terjadi nanti. Ia ingin menjadi suami yang bukan hanya ada saat bahagia, tapi juga saat semua terasa berat. Namun saat itu juga, ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bayu. "Rak, lo harus lihat ini. Gue baru nemu rekaman CCTV kafe itu. Penting." Raka mengerutkan kening. Kenapa Bayu masih membahas soal itu? Bukannya masalahnya sudah jelas? Tapi karena ini sahabatnya, Raka tetap mengecek. Ia bangun dari tempat tidur, keluar kamar sebentar, lalu membuka videonya. Rekaman itu memperlihatkan bagian luar kafe tempat Mira bertemu kakak tirinya. Kamera CCTV itu tidak menangkap suara, hanya gambar. Awalnya tidak ada yang aneh. Mira dan laki-laki itu duduk saling berhadapan, berbicara dengan ekspresi serius, tapi sesekali tersenyum kecil. Gerakan tubuh mereka tidak menunjukkan kedekatan yang romantis. Justru lebih seperti dua orang keluarga yang sedang membahas sesuatu yang berat. Namun beberapa detik kemudian, Raka memperhatikan sesuatu di pinggir frame. Ada sosok yang berdiri agak jauh, separuh tubuhnya tertutupi dinding. Sosok itu tidak langsung terlihat jelas, tapi setelah beberapa langkah mendekat, wajahnya terlihat di kamera. Wajah yang sangat familiar. Wajah sahabatnya sendiri, Bayu. Raka terdiam. Ia memutar ulang video itu. Matanya fokus. Tidak mungkin salah. Bayu memang mengawasi Mira dari jauh. Dan cara berdirinya, cara ia menatap Mira, itu bukan tatapan kasihan.
Itu tatapan yang penuh perasaan lain. Perasaan yang tidak seharusnya ia punya. Raka menggulung layar ke video berikutnya. Rekaman kedua menunjukkan waktu yang berbeda. Mungkin dari hari yang lain. Kali ini terlihat Bayu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Seolah sedang mencoba menghampiri, tetapi ragu. Dan yang paling mengejutkan, Bayu sempat menyentuh bahu Mira dari belakang saat Mira hendak keluar kafe. Mira hanya menoleh sebentar, berbicara beberapa detik, lalu pergi. Wajah Mira terlihat tidak nyaman. Raka merasa darahnya surut. Ia memutar ulang bagian itu. Tatapan Bayu bukan sekadar peduli, bukan sekadar teman. Ada rasa memiliki di sana, ada keinginan, ada ambisi terselubung. Enggak, ini enggak mungkin, gumam Raka. Tapi bagian terburuknya bukan itu. Setelah video berakhir, Bayu kembali mengirim pesan lain. Rak, menurut gue, Mira enggak jujur. Hati-hati. Ya, seketika sesuatu dalam diri Raka runtuh. Bukan karena Mira, bukan karena rekaman itu, tapi karena fakta bahwa Bayu mengirim video itu sambil tetap mencoba memicu kecurigaan. Padahal dari rekaman jelas-jelas tidak ada yang salah. Dari Mira, justru yang salah adalah Bayu. Dada Raka terasa sesak. Ia duduk di sofa, menutup wajah dengan tangan. Ia merasa dikhianati oleh arah yang sama sekali tidak ia duga. Selama ini, ia memikirkan kemungkinan yang melibatkan Mira, kakak tirinya, keluarganya, pesan misterius, dan segala hal lain. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa justru orang terdekatnya sendiri yang berperan dalam seluruh kekacauan. Ini Bayu, sahabat sejak SMA, orang yang ia percaya untuk mengawasi Mira, orang yang ia anggap keluarga. Tanpa ia sadari, Mira keluar dari kamar. Rambutnya masih berantakan, mata masih sembab. Tapi ia tersenyum kecil ketika melihat Raka. Kak, udah bangun? Kamu, kenapa duduk sendiri? Mukamu pucat. Raka tidak menjawab langsung. Ia masih memegang ponsel, masih menatap layar yang memuat wajah Bayu. Mira mendekat. Ada apa? Ada apa? Raka menyerahkan ponsel itu tanpa bicara. Ketika Mira menonton rekaman itu, raut wajahnya langsung berubah. Mata Mira membesar, bibirnya menegang, dan napasnya terdengar memburu. Ia menonton pelen-pelen sampai habis. Tidak ada kata pertama yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menutup mulut dengan tangan, seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Aku nggak tahu dia ada di situ, ujar Mira lirih. Aku juga enggak, jawab Raka pelan, tapi suaranya dingin. Dan bukan cuma ada, dia memperhatikan kamu. Mira menelan ludah. Kak, ini gila. Bayu suka sama aku, suaranya gemetar. Tidak percaya. Raka memejamkan mata, menahan rasa mual yang naik tiba-tiba. Dia sengaja kirim foto dari angle yang salah. Mir, dia sengaja bikin aku curiga. Dia sengaja memprovokasi supaya aku marah sama kamu. Ia menghentikan kalimatnya, rahangnya mengeras. Dia ingin hubungan kita rusak. Mira menggeleng pelan, lalu cepat, lalu lebih cepat lagi. Enggak, mungkin selama ini Bayu baik sama kita. Baik bukan berarti tulus, jawab Raka dengan suara yang lebih datar. Mira menutup wajah dengan kedua tangannya dan menangis lirih. Kali ini bukan karena takut disalahpahami, bukan karena masalah keluarganya, tapi karena ia sadar seseorang yang selama ini mereka percaya ternyata punya niat tersembunyi. Raka bangkit berdiri. Ia mengambil jaket. Mira melihat itu dan langsung panik. Kak, kamu mau kemana? Ketemu Bayu. Mira langsung berdiri dan memegang tangan Raka. Jangan, kamu lagi emosi. Kamu bisa bilang hal-hal
yang nanti kamu sesali. Aku nggak mau mukul dia atau apapun, kata Raka. Meski suaranya terdengar keras, aku cuma mau jawaban. Kenapa dia lakukan ini? Mira menggenggam tangan Raka lebih erat. Kak, aku takut sesuatu terjadi. Bayu itu unpredictable. Raka menatap Mira. Aku cuma mau satu hal, Mir. Aku mau dia mengaku. Aku mau tahu kenapa dia harus menusuk kita dari belakang. Mira menggeleng lagi. Nanti malah makin rumit, Kak. Tolong jangan pergi sekarang. Namun kali ini Raka sudah tidak bisa ditahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menerima pengkhianatan seperti itu. Ia membuka genggaman Mira perlahan dan berkata, "Percaya sama aku akan baik-baik saja." Mira hampir menangis lagi. Tapi ia tahu Raka sudah memutuskan. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku ikut." Raka menoleh cepat. "Enggak, kamu di rumah. Kalau Bayu lihat kamu." Aku takut dia makin provokatif. Mira menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Meski terlihat jelas, ia tidak rela. Raka keluar rumah. Ia tiba di kontrakan Bayu sekitar 15 menit. Kemudian, tangannya mengepal saat mengetuk pintu. Bayu membuka. Tampak terkejut sekaligus gugup melihat Raka berdiri di sana. "Rak, pagi-pagi udah. Gue udah lihat rekamannya." Wajah Bayu langsung berubah. Ada sedikit panik, ada sedikit marah, dan ada sedikit rasa bersalah yang coba ia tutupi. "Ra, itu bukan yang lo kira." "Jadi apa?" Raka menatapnya tajam. "Lo yang datang ke kafe itu. Lo yang ngintilin Mira. Lo yang ngambil foto nyudutkan. Lo yang bilang dia bohong. Lo yang bikin gue curiga. Jelasin sekarang." Bayu terdiam cukup lama. Lalu ia tertawa kecil, tawa canggung yang justru membuat Raka makin muak. "Akhirnya, lo tahu juga," kata Bayu lirih. Raka merasakan sesuatu meledak di dadanya. "Kenapa, Yu? Kenapa lo lakukan ini?" Bayu memandang lantai, seolah mencari jawaban yang tidak pernah siap ia ucapkan. Lalu ia mengangkat wajahnya. Dan apa yang keluar dari mulutnya membuat Raka merasa ingin memaki dunia. "Karena gue udah lama suka sama Mira." Raka menutup mata kuat-kuat. Ia merasa pipinya panas. Matanya hampir memerah karena menahan emosi. "Lo bilang apa barusan?" Bayu berdiri tegak. "Kali ini tidak sembunyi-sembunyi. Gue suka sama Mira, Ra. Dari dulu, dari awal lo kenalin dia ke gue. Lo pikir gue kenapa selalu ngajak nongkrong bareng kalian? Kenapa gue selalu defend dia? Gue suka sama dia, tapi gue datang telat. Lo duluan yang jadian." Raka hampir meremas meja terdekat, tapi ia menahan diri. "Jadi lo mau rusakin rumah tangga gue cuma karena lo suka istri gue?" Bayu menatapnya dengan mata merah, seperti orang yang kalah tapi masih ingin bertahan. "Gue kira dia udah gak bahagia sama lo. Gue kira lo udah jauh. Gue cuma coba buka mata lo kalau dia punya hidup lain. Dengan cara bohong, dengan cara fitnah, dengan cara bikin gue hampir menghancurkan pernikahan gue sendiri." Bayu terdiam, napasnya memburu. "Gue cuma mau dia lihat gue." Raka menggeleng, tidak percaya. "Lo sahabat gue, Yu." Bayu menatapnya dengan wajah yang seolah penuh sesal dan ketidakmampuan menerima kenyataan. "Gue tahu." Dan itu justru bikin semuanya lebih sakit. Hening menggantung. Hening paling menyakitkan yang pernah terjadi di antara mereka. "Udah cukup," ujar Raka akhirnya. Suaranya lelah. "Gue gak mau ada hubungan lagi sama lo. Gue gak mau Mira punya urusan apapun sama lo. Mulai hari ini." Selesai. Wajah Bayu berubah. Kali ini ketakutan muncul. "Ra, jangan gitu. Lo bukan sahabat gue lagi." Raka berbalik, melangkah pergi. Bayu tidak mengejarnya. Atau mungkin ia tidak punya keberanian. Raka tidak peduli. Hari itu menjadi hari paling hening dalam hidup Raka. Di perjalanan pulang, ia tidak merasa lega.
Ia hanya merasa kosong. Orang yang ia percaya selama bertahun-tahun ternyata menyimpan rasa yang bahkan tidak pernah ia curigai. Saat ia tiba di rumah, Mira langsung menghampirinya. "Kak, gimana?" Raka menatap Mira. Mata Mira masih basah. Raka mendekat, memeluknya tanpa berkata apa-apa. Pelukan itu lama, penuh ketegangan yang akhirnya pecah. "Mira," suara Raka pecah. "Maafin aku salah nilai kamu. Aku salah sangka. Aku hampir hancurin kita." Mira memeluknya lebih erat. "Enggak, Kak. Kamu cuma takut dan aku juga salah karena sembunyi." Raka menghela napas panjang. "Yang bikin semuanya runyam itu bukan kamu, tapi orang yang aku percaya." Mira menutup matanya dan menangis. "Aku cuma takut kehilangan satu-satunya orang yang beneran sayang sama aku." Raka memegang wajah Mira, menghapus air matanya. "Kamu gak akan kehilangan aku. Kita udah terlalu jauh buat nyerah sekarang." Mira mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, setelah semua kekacauan, keduanya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Hubungan mereka mungkin sempat pecah. Kepercayaan mereka sempat goyah. Tapi malam itu, mereka memilih untuk membangun semuanya lagi pelan-pelan. Tapi pasti tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi orang ketiga. Tidak ada lagi sahabat menyamar yang menusuk dari belakang. Bayu pergi dari hidup mereka tanpa pamit. Dan Raka serta Mira mulai menata kembali rumah tangga yang hampir runtuh. Karena sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka duga di akhir malam itu. Raka memeluk Mira sambil berbisik, "Mulai hari ini, kita jaga hubungan kita sama-sama. Dan kalau ada masalah, jangan hadapi sendiri." Mira mengangguk sambil mengecup bahunya. "Iya, Kak." Keduanya menutup mata sambil berpegangan tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, mereka merasa berada di pihak yang sama. Dan untuk pertama kalinya, keduanya sadar bahwa yang harus diwaspadai bukan selalu pasangan, tapi kadang orang yang terlihat paling peduli. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.